Perkenalkan, nama saya Niwaya Medis Sri Susiawati. Saya dari kelas B1 Ekstensi semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang keperawatan kritis dengan sirosis hepatis. Definisi sirosis hepatis adalah proses akhir dari perjalanan penyakit hepatitis kronis. Penyakit ini dapat menimbulkan berbagai penyakit dan gangguan metabolis seperti ikterus, edema, koagulopati, hipertensi portal, splenomegali, varises gastroesophagus, ensefalopati hepatis, dan asites. Anatomi dan fungsi hati. Anatomi hati adalah organ terbesar yang terletak di sebelah kanan atas rongga perut di bawah diafragma. Beratnya sekitar 1.500 gram atau 2,9% dari berat badan orang dewasa normal. Pada kondisi hidup berwarna merah tua karena kaya akan persendian darah, hati disuplai oleh dua pembuluh darah, yaitu vena porta hepatica yang berasal dari lambung dan usus, yang kedua yang kaya akan nutrien seperti asam amino, monosakarida, vitamin yang larut dalam air, dan mineral. Fungsi hati, ada beberapa fungsi hati. Yang pertama produksi empedu, yang kedua menyerap dan memetabolisme bilirubin, yang ketiga antikoagulan, yang keempat metabolisme lemak, yang kelima menyimpan vitamin dan mineral, yang keenam menyaring darah, yang ketujuh fungsi imunologi, dan yang terakhir produksi albumin. Etiologi dari sirosis hepatis, yang pertama ada hepatitis virus, yang kedua obat-obatan hepatotoksik, yang ketiga kelainan-kelainan genetik yang diturunkan atau diwariskan, yang keempat kolestatis atresia bilar, yang kelima penggunaan alkohol, yang keenam faktor keturunan dan malnutrisi. Manifestasi klinis ada 3. Yang pertama pembesaran hati atau hepatomegali. Pada awal perjalanan sirosis, hati cenderung membesar dan sel-selnya dipenuhi oleh lemak. Hati tersebut menjadi keras dan memiliki tepi tajam yang dapat diketahui melalui palpasi. Yang kedua yaitu obstruksi portal dan asites. Obstruksi aliran darah lewat hati yang terjadi akibat perubahan fibrotik yang mengakibatkan pembentukan pembuluh darah kolesterol dalam sistem gastrointestinal dan pemintasan darah dari pembuluh portal ke dalam pembuluh darah dengan tekanan yang lebih rendah. Yang ketiga, defisiensi vitamin dan anemia. Karena pembentukan, penggunaan, dan penyimpanan vitamin tertentu yang tidak memadai, maka tanda-tanda defisiensi vitamin sering dijumpai, khususnya sebagai fenomena hemoragi yang berkaitan dengan defisiensi vitamin K. Dalam sirosis hepatis ini dapat dilakukan tes diagnostik. Ada 2. Yang pertama pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan Hb, SGOT, SGPT, albumin, dan kadar elektrolit. Yang kedua biasa dilakukan pemeriksaan penunjang seperti berupa radiologi dan esofasgoskopi ultrasonografi. Komplikasi dalam sirosis hepatis ini ada 4 menurut Egram tahun 2009, yaitu ensefalopati hepatik yang disebabkan oleh peningkatan kadar amino darah. Yang kedua asites ruang disebabkan oleh ekstravasase cairan serasa ke dalam rongga peritoneal yang disebabkan oleh peningkatan hipertensi portal dan peningkatan reabsorpsi ginjal terhadap natrium dan penurunan albumin serum. Yang ketiga sindrom hepatorenal yang disebabkan oleh dehidrasi atau infeksi. Yang keempat gangguan endokrin yang disebabkan oleh depresi sekresi gonadotropik. Prognosis dalam sirosis hepatis ini, penderita sirosis hepatis kompensata akan menjadi dekompensata dengan angka sebesar 10%
per tahun. Penderita sirosis hepatis dekompensata mempunyai angka ketahanan hidup 5 tahun sekitar 20%. Hasil tes adalah tanda awal adanya dekompensata. Penderita sirosis hepatis dengan peritonitis bakterial spontan mempunyai angka ketahanan hidup 1 tahun sekitar 30-45%, dan yang mengalami ensefalopati hepatik angka ketahanan hidup 1 tahun sekitar 40%. Sekian presentasi dari saya ingin mengajak teman-teman yang baru lulus kuliah untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia. Jaya, jaya, jaya.